Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing, sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Saudaraku, pernahkah saudara memiliki maksud yang baik, namun ternyata hasilnya tidak baik dan juga diterima tidak baik? Contoh, saudara, maksud hati mau membantu atau menolong seseorang. Namun ketika menolong, orang tersebut justru marah. Orang tersebut justru tersinggung, saudara. Kenapa? Karena dianggap direndahkan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Ketika punya maksud yang baik, namun ternyata dianggap tidak baik dan juga diterima tidak baik. Bisa jadi saudara, orang akan memberikan nasihat, marahin balik aja. Atau kalau enggak saudara, jadikan ini sebagai pengalaman. Cukup kali ini saja kita menolong orang itu, dan setelah itu enggak usah menolong lagi.
Saudaraku, hidup dalam pelarian membuat karakter menjadi keras. Itulah yang dialami oleh Daud dan gerombolannya, Bapak Ibu Saudara, atau kelompoknya pada waktu itu. Untuk menghidupi kelompok yang besar ini, Saudara, Daud mengarahkan pengikutnya untuk melindungi lahan peternakan dan pertanian dari tuan-tuan tanah di sekeliling mereka. Dengan imbalan makan dan minum, mereka ditanggung. Namun, Saudara, Daud menjaga benar anak buahnya untuk tidak mencuri atau bertindak kasar sehingga mengganggu dan merugikan tanah pertanian atau peternakan tersebut. Nah, persoalan terjadi, Saudara, ketika Nabal, seorang tuan tanah yang lahannya telah dijaga oleh kelompok Daud, menolak untuk berbuat baik kepada mereka dan bahkan mengusir mereka dengan kasar, Saudara. Terprovokasi dengan sikap yang kasar tersebut, Saudara, Daud mengerahkan anak buahnya untuk menyerbu dan membunuh semua anak laki-laki dari peternakan Nabal. Tindakan emosional tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan, Saudara. Akan tetapi, itulah kenyataan yang sedang dan akan terjadi. Kalau sampai terjadi, bukan hanya peternakan Nabal yang tertimpa musibah, kelompok Daud pun juga akan tercemar di hadapan Tuhan sebagai kelompok yang tidak ada bedanya dengan perampok dan pembunuh. Saudaraku, disinilah kita melihat perlindungan Allah bagi Daud. Tuhan memakai istri dari si bebal Nabal untuk mencegah Daud melakukan tindakan yang anarkis, tindakan yang berdosa, yang kelak bisa akan sangat disesali. Saudara, Daud pun sangat mensyukuri tindakan Abigail yang mencegahnya dari perbuatan brutal menumpahkan darah orang lain. Kematian Nabal meredakan amarah Daud dan merasakan keadilan Allah ditegakkan. Saudaraku, Tuhan tahu tantangan hidup anak Tuhan di dunia ini tidak mudah, Saudara. Walaupun mau menjalankan hidup kudus, mau menjalankan ketaatan, ada saja hal yang bisa memprovokasi atau menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Saya ulang, Saudara. Ketika kita belajar hidup saleh, ketika kita belajar hidup setia, ketika kita belajar untuk takut akan Tuhan, ketika kita belajar untuk saat teduh, Saudara, ada banyak hal yang terkadang menggoda dan memprovokasi kita untuk tidak setia. Akan tetapi, Saudara, kita harus percaya bahwa Allah akan menolong kita. Bisa jadi lewat orang yang tidak kita sangka, untuk mengingatkan kita kembali supaya hidup menurut jalan dan cara Tuhan. Oleh karena itu, Saudara, sangat penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kita, akrabkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah tergoda atau terprovokasi untuk jatuh dalam dosa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sadari kami mudah jatuh dalam dosa. Kami mudah terprovokasi untuk berbuat dosa. Kami mudah terprovokasi untuk tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami, ya Bapa, supaya kami terus belajar mendekatkan diri kami kepadamu, sehingga kami tidak mudah terprovokasi oleh situasi, oleh kondisi yang menyebabkan kami jatuh ke dalam dosa. Tanpa Tuhan, tanpa firman-Mu, kami akan mudah terprovokasi. Karena itu tolonglah umat-Mu Bapa, supaya kami makin setia, kami makin kudus, kami makin belajar hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga ketika provokasi-provokasi dosa itu datang, maka kami akan tetap kuat berdiri tegak di dalam kebenaran. Mengingat untuk kedua adik kami, anak kami yang berulang tahun pada hari ini Bapa, yaitu Teresia Belvania Handoko. 6 tahun Tuhan telah memelihara anak perjanjian ini. Kini Tuhan juga menolong dalam kehidupannya, dalam masa depannya, dalam pertumbuhannya dengan berkat rohani yang dari sorga. Demikian juga untuk Ebenezer Elroy, 10 tahun Tuhan telah juga memberkatinya. 10 tahun Tuhan juga telah memeliharanya. Biar kita juga Tuhan yang menyertai dalam masa depannya. Pertumbuhannya sebagai anak perjanjian, takut akan Tuhan dan firman. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Fani dan juga Eben. Jadilah anak yang takut Tuhan dan takut orang tua. Tuhan memberkati.